scanning. Gitu ya. Jadi scanning baik Anda punya mesin scanner ataupun Anda pakai foto. Jadi Anda harus memanage sendiri waktunya untuk memfoto pakai handphone dan sebagainya yang diubah menjadi file PDF ya. Semua formatnya dalam bentuk file PDF. Jadi meski telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, Anda masih bisa mengerjakan soal tersebut. Ya. Jadi kalaupun misalkan batas waktunya 10 menit, ini kami dari Dewan Juri memikirkan. Jadi kalau misalkan Anda itu sebenarnya mengerjakan soal ini karena ini mudah, maka hanya perlu waktu 10 menit. Begitu. Nah, ternyata Anda kesulitan, Anda menyelesaikan dalam waktu 15 menit, tidak apa-apa. Begitu. Tapi Anda tidak resikonya waktu yang soal selanjutnya menjadi berkurang. Waktu untuk soal selanjutnya menjadi tidak bisa lagi sesuai dengan waktu yang sebelumnya. Jadi waktu ini akan beresiko terhadap soal selanjutnya, waktu pengerjaan soal selanjutnya. Jadi Anda dapat mengupload lembar jawaban setiap saat dalam interval waktu tersebut. Gitu. Jika Anda tidak mengupload lembar jawaban, Anda tidak bisa mengakses soal berikutnya. Gitu ya. Jadi ini sudah disepakati di fisika bahwa harus urut. Jadi Anda tidak akan bisa mengakses soal nomor 3, misalkan jika soal nomor 2 Anda belum mengupload. Soal yang sudah terupload tidak bisa diganti gitu. Anda mendownload lagi karena memang itu sudah selesai. Anda tidak bisa mengakses lagi. Kalaupun misalkan di sistem ada bug tiba-tiba bisa mengupload, kami hanya akan menerima jawaban yang pertama. Gitu. Jadi Anda setelah mengupload maka itu sudah tuntas, selesai. Nggak usah dipikir lagi. Gitu. Kalau untuk tes simulasi, tryout, apakah hari ini atau jam berapa, itu saya dan tim Dewan Juri Fisika itu ikut pada yang sudah disepakati oleh panitia dari Puskesmas. Tryout bertujuan agar peserta UNMIPA tingkat wilayah dapat mengenal lebih jauh mengenai platform yang digunakan untuk tes. Jadi Anda harus menyiapkan PC-nya, tadi diberitahu RAM-nya, bandwidth-nya, dan sebagainya. Itu Anda harus menyiapkan. Gitu. Jadi jika tidak sesuai, maka Anda harus menyesuaikan. Begitu. Jadi persiapkan dengan baik bahwa ini adalah tes yang semuanya butuh requirement tertentu, dan Anda harus menyesuaikan dengan requirement itu. Tryout dibuat sebagai simulasi tes UNMIPA tingkat wilayah dengan format dan aturan yang sama, tetapi dengan soal dan soalnya pasti berbeda ya, dengan jumlah yang berbeda juga begitu. Oke, untuk dapat memulai tryout Anda diharuskan untuk mengisi lembar fakta integritas. Jadi kami memaksa Anda semua ini dan mohon untuk panitia di Puskesmas bidang IT untuk di fisika wajib untuk mengisi fakta integritas. Gitu ya. Jadi bagaimana bentuk fakta integritasnya nanti di webnya akan ada. Ini karena tahun kemarin juga sudah ada, jadi tinggal meniru saja. Gitu. Jadi Anda harus mengisi fakta integritas. Untuk tampilan fitur yang optimal dan formula gambar dalam soal tes, sebaiknya Anda menggunakan komputer laptop yang digunakan hanya satu komputer. Jadi jangan menggunakan banyak komputer ya untuk tesnya. Begitu. Perangkat yang lain seperti handphone dan sebagainya dipakai untuk melakukan monitoring dan sebagainya, itu oke. Persiapkan 1 jam, itu Anda semuanya tidak terganggu dari sisi baterai, dari sisi banyak hal tidak boleh terganggu. Gitu ya, dari sisi rekaman, jika kalau misalnya Anda mau merekam sendiri atau apa, itu semua resiko itu ada di Anda. Bandwidth-nya semua Anda harus sudah siap semuanya. Jadi jangan sampai di tengah perjalanan tiba-tiba bandwidth-nya habis, tiba-tiba restart komputernya karena nggak kuat dan sebagainya, itu resiko Anda. Ini adalah
template lembar jawaban, begitu. Jadi paparan ini akan diserahkan kepada panitia supaya template-nya ini silakan Anda snapshot. Template ini yang akan menjadi template kami hanya akan mau menerima template dengan model seperti ini. Anda dari sekarang sudah harus menyiapkan template seperti ini, lembar HVS A4, begitu, dan harus ada kotak di bawahnya. Kotak itu adalah kotak jawaban. Jika Anda tidak meletakkan jawabannya di kotak itu, maka bagi kami Anda tidak paham tentang soalnya. Maka itu akan ada pengurangan nilai. Begitu. Ya, jadi nama asal perguruan tinggi, begitu, materi tesnya, kemudian nomor soalnya, begitu. Anda wajib menuliskan hasil di kotak ini. Nah, ini untuk teknis upload soal itu ini ada fakta integritas. Ini untuk tahun yang lalu, semoga yang tahun ini juga sama seperti ini, begitu. Jadi Anda harus milih fisika, itu Anda harus memasukkan fakta integritas dulu. Kalau tidak, maka kami anggap Anda tidak komit terhadap ujian ini. Begitu. Nah, Anda akan masuk ke bagian ujian, begitu. Nah, Anda sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Dean, begitu, maka Anda akan memilih yang bisa diklik adalah ujian yang saat itu bisa Anda akses, misalkan mekanika ya mekanika, gitu. Jadi kalau misalkan yang saat ini diakses adalah tes yang kedua, itu maka itu yang akan dapat. Dan ini soal ini adalah yang terbuka hanya misalkan tertulis soal nomor 1 sampai nomor 10, misalkan seperti itu, maka soal nomor 2 tidak akan bisa Anda buka, gitu. Jadi komitmennya di fisika maka soalnya harus berurutan, gitu ya. Terus kemudian Anda harus mengupload, begitu. Jadi silahkan Anda mengupload lembar jawaban. Waktu pengerjaan soal ada informasi di situ, silahkan Anda menembus waktu itu juga nggak apa-apa, tapi konsekuensinya soal berikutnya akan menjadi berkurang waktunya. Begitu. Ya, ini petunjuknya. Nah, silakan Anda mengupload jawaban dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF, silakan mau difoto pakai handphone, nggak apa-apa, asalkan tulisannya jelas, pencahayaannya bagus gitu. Jangan sampai kami kesulitan untuk membaca karena cahaya yang di ruangan Anda terlalu gelap gitu. Sehingga kami tidak bisa koreksi. Kami akan melakukan koreksi satu persatu dari jawaban Anda, begitu mengikuti alur pola pikir Anda sampai Anda menemukan jawaban. Begitu. Ini adalah mekanisme standar untuk Anda mengupload. Gitu ya. Jadi mekanisme ini adalah mekanisme yang tahun kemarin dilakukan dan seperti yang dikatakan oleh Pak Dian tadi bahwa sistemnya sama, jadi relatif bahwa akan melakukan seperti ini. Jadi intinya ini adalah teknis bagaimana Anda harus punya digital literasi yang cukup untuk memproses, meng-scan, mengupload dan sebagainya untuk membuat ke PDF, gitu ya. Gitu. Jadi silahkan mengupload dan harus dalam bentuk PDF. Jangan dalam bentuk JPG, jangan dalam bentuk yang lain, harus PDF. Begitu. Ya. Mungkin sementara itu, jadi ini selanjutnya adalah teknis untuk mengecek bahwa apakah file Anda sudah
terupload atau tidak. Jika belum, maka pastikan Anda bisa mengupload. Karena Anda mengupload, karena kalau Anda tidak mengupload, maka soal berikutnya tidak bisa diakses. Begitu. Jam mengupload dan sebagainya itu akan terdata oleh mesin. Gitu. Maka Anda bisa mulai mengerjakan soal berikutnya. Gitu. Jadi setelah soal nomor 1 sudah diupload. Jika tidak bisa, maka Anda apa mengisi atau mengupload lembar kosong. Jadi file PDF. Jadi ini eh, Anda harus mengumpulkan lembar jawaban di setiap soal dan dapat melanjutkan ke soal berikutnya hanya eh, meskipun hanya mengupload lembar kosong yang berisi identitas dan nomor soal saja. Dan semua identitas ya, misalkan kode perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, maaf. Nah, kemudian nama filenya adalah seperti ini ya. Jadi nomor peserta, nomor soal, kemudian nama peserta. Ini tolong diingat baik-baik. Begitu, pakai underscore. Nama peserta itu Anda tanpa spasi ya. Begitu. Jadi huruf kapital adalah huruf depan dari suku kata, per suku katanya. Kemudian nomor soalnya eh, Anda pakai digitalnya seperti ini, misalkan angka 3 ya 3 gitu aja. Karena juga ini nanti digitalnya paling tinggi ya 10 ya, 10 soal. Jadi nggak perlu ditulis 03 gitu, 3 gitu aja. Begitu supaya kami mudah, sistem mudah untuk memilahkan eh, mana-mana lembar jawaban Anda begitu. Jadi nggak usah ditulis di filenya itu perguruan tingginya. Jadi hanya nomor peserta, eh, kemudian nomor soal, kemudian nama peserta. Dan jangan salah ya. Kalau misalkan Anda salah, maka kami akan menganggap bahwa karena kami biasanya akan mengkoreksi per soal. Jadi kalau misalkan Anda salah, misalkan soal nomor 3, Anda tulis nomor 1, maka itu bisa jadi masuk ke kelompok 1. Takutnya begitu. Ketika begitu, maka ketika kami mengkoreksi, kami menganggap itu soal nomor 1. Gitu ya, tolong diperhatikan baik-baik. Dan kami memaksa wajib hukumnya Anda untuk mengkondisikan seperti ini. Jadi ada kamera di belakang yang selalu memonitor. Dan ini seharian penuh ya. Jadi handphone yang di belakang atau kamera atau apapun yang di belakang itu adalah kamera yang zoom-nya gitu. Jadi kami akan melihat, kami akan memonitor bagaimana Anda mengerjakan. Jadi PC atau laptopnya dipakai untuk mengerjakan, dipakai untuk menyelesaikan soal. Kami harus bisa melihat bagaimana Anda mengerjakan. Scanner Anda ada di mana, itu harus kelihatan. Layar Anda itu harus kelihatan. Begitu. Jadi ini adalah untuk perangkat kejujuran, maka itu harus dipastikan kami tidak akan mentolerir apabila Anda meletakkan kamera di belakang itu terlalu jauh atau terlalu dekat, begitu. Terus kemudian tidak di posisi seperti ini. Jadi misalkan posisinya menghadap wajah dan sebagainya tidak ada perlunya. Kami hanya perlu memonitor bahwa eh, Anda mengerjakan dengan cara yang benar. Begitu. Rasanya cukup begitu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab untuk technical meeting ini. Dari kami pihak panitia hanya membatasi sebanyak 10 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau menanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, Sudah sangat jelas kayaknya.
Baik Bapak, mungkin pertanyaan pertama bisa disampaikan dari Oh ada, Kak silakan. Rukson dari IPB, mungkin bisa on mic lalu menyampaikan pertanyaannya. Oke, izin bertanya Bapak. Siap. Terkait apa namanya yang mengenai kotak jawaban itu Pak. Misalkan kita sudah terlanjur ngeprint kotak jawaban, terus ternyata jawabannya itu kurang cukup gitu Pak kotaknya. Apakah itu bisa kita kayak beri kotak sendiri pakai pulpen gitu? Apakah diperbolehkan? Oh ya. Karena takutnya sudah terlanjur ngeprint tapi ternyata jawaban yang kita masukkan itu ternyata kurang besar, kurang tidak mencukupi lah intinya begitu Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda membuat kotak, tapi yang penting jawabannya harus dimasukkan kotak, ya. Jadi Oke, kami tidak akan menerima triki-triki bahwa sebenarnya misalkan Anda membuat tulisan sepanjang-panjangnya, padahal sebenarnya jawabannya hanya di tengah-tengah itu, gitu. Paham ya? Jadi Anda berusaha menulis sepanjang-panjangnya, padahal sebenarnya jawabannya adalah di tengah itu. Sementara Anda tidak menulis di kotak itu, maka kami menganggap bahwa Anda sebenarnya tidak paham sebenarnya ujungnya kemana. Gitu. Intinya kalau misalkan memang ada keperluan untuk Anda kotaknya kurang besar, itu Anda buat sendiri nggak apa-apa, karena memang ini akan dikoreksi dengan manual oleh para dewan juri. Nggak apa-apa. Bisa baik, dibuat Pak. Terima kotaknya kasih. seoptimum mungkin, jangan terlalu kecil ya. Jangan terlalu kecil. Gitu. Kalaupun misalnya nanti ada A, B, C, ya Anda buat kotak-kotak lagi nggak apa-apa. Baik Pak, siap. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Fikram Setiawan dari Universitas Hasanuddin bisa on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait waktu ujian hari Jumat, Pak. Kan itu kalau di waktu Indonesia Tengah sama Timur itu masuk di waktu Jumat untuk laki-lakinya. Apakah kita tidak ikut sholat Jumat? Dan untuk nomor peserta itu dilihat di mana? Terima kasih. Ini pertanyaan teknis, bukan pertanyaan bukan pertanyaan konten fisika gitu. Mungkin nanti yang Puskesmas bisa memberikan jawaban ya. Artinya waktunya memang sebaiknya tidak menabrak sholat Jumat. Begitu nanti kalau misalkan memang nabrak, kami akan mendiskusikan. Begitu. Yang pertama. Kemudian kalau misalkan nomor, Anda harus sudah tahu lah di mana mendapatkan nomornya. Silahkan nanti dilihat di webnya dan sebagainya. Gitu ya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Kak Muhammad Iqbal. Mungkin bisa on mic lalu disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Tadi di awal disampaikan kalau tidak apa-apa untuk menggunakan satu device. Nah, untuk yang punya satu device, bagaimana dia ini buat kamera pengawasnya, sedangkan dia juga harus lihat soalnya, Pak. Terima kasih. Ya, di fisika requirement-nya sangat diharapkan. Jadi kami dalam tanda petik memaksa kampus Anda untuk memberikan fasilitas atau apapun gitu, Anda harus menggunakan 2 device. Yang satunya adalah device untuk mengerjakan, yang satunya adalah device. Itu tadi kan penjelasan secara umum ya oleh Pak Dean. Begitu, maka di fisika maka Anda harus punya device untuk kami bisa melihat bagaimana Anda mengerjakan. Kami tidak mentolerir kalau misalnya Anda hanya kelihatan wajahnya, bagi kami nggak penting. Begitu. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa mengerjakan dan kami bisa melihatnya. Posisi dari melihatnya itu harus kelihatan. Seperti tadi ya, kertasnya kelihatan, kemudian layarnya kelihatan, begitu. Dan sebisa mungkin tidak mati selama proses. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Kak Taufik Hidayat bisa on mic lalu disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan saya Taufik Hidayat dari Universitas Riau. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Pak, kita gunakan 2 device gitu kan Pak. Satu untuk pengerjaan soal, satu lagi untuk pengawasan gitu Pak. Jadi gimana Pak, bisa nggak kamera pengawasnya itu
dari belakang itu kan biasanya menggunakan HP. Bisa nggak dipakai Pak untuk nge-scan lembar jawaban gitu Pak? Terus diupload dari sana gitu Pak. Apakah bisa Pak? Atau perlu 3 device gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, bisa begitu. Anda bisa melakukan, cuma nanti harus diletakkan kembali ya. Nanti harus diletakkan kembali di posisi. Terus kemudian bagi Anda yang mau ke kamar kecil dan sebagainya, Anda harus minta izin kepada panitia. Gitu ya. Jadi selama proses itu, Anda tidak boleh seenaknya keluar masuk ke di area monitor kami. Gitu. Jadi tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang, gitu. Nggak boleh begitu. Jadi ketika Anda mau ke kamar kecil, maka Anda harus izin, begitu. Kami akan memonitor waktu dan sebagainya, begitu. Dan kami tidak akan menambahkan waktu karena Anda memang, misalkan Anda mau ke kamar kecil dan sebagainya, waktunya tetap akan berjalan. Begitu ya. Boleh Tambahan untuk dipakai memfoto, kemudian dipakai untuk mengupload, begitu. Silahkan dipikirkan mekanismenya, karena yang mengupload itu kan pakai PC ya. Gitu. Jadi bagaimana handphone dengan PC bisa saling komunikasi, itu Anda silahkan pikirkan teknisnya. Saya rasa Anda harusnya sudah piawai. Silahkan. Pertanyaan lainnya Pak, bisa nggak Pak untuk satu device mengawas kami satu kampus gitu Pak? Kan setiap kampus ada 5 perwakilan gitu Pak. Bisa nggak Pak? Asalkan memang posisinya sangat bagus. Kalau misalkan mahasiswanya itu banyak, maka kami nggak bisa memonitor, misalkan semua mahasiswa itu satu kamera untuk memantau, itu usahakan bahwa kami bisa melihat apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Begitu. Jadi Baik, karena Pak. ini adalah harga diri bangsa, maka kami harus memastikan bahwa di sini ini adalah kebanggaan nasional tentang Olimpiade ini, maka kita akan menghindari hal-hal yang berbau cheating, begitu ya. Intinya begitu. Jadi kalau misalkan memang 5 atau 3 atau 7 mahasiswa yang ada di situ, maka kameranya sebaiknya tidak hanya satu ya. Gitu. Intinya kami memastikan, kami nanti di awal sebelum Anda mengerjakan, maka kami akan memaksa Anda untuk meletakkan kamera di posisi yang kami inginkan. Paham ya? Jadi Dewan Juri itu akan 10 menit sebelumnya, itu akan meminta ini kamera dari universitas sekian. Itu kami ingin agak ke kanan, agak ke kiri, begitu. Kami akan memaksa Anda untuk menggeser itu, dan itu harus bisa. Jangan dipaten mati gitu ya, sehingga akhirnya nggak bisa Pak ini karena nggak bisa bergerak. Enggak, kami untuk kepentingan ujian ini maka kami harus memonitor itu. Oke? Oke, baik Bapak, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Saya Renala Aviana Amanda dari Universitas Islam Nusantara izin bertanya. Untuk tryout sekarang siang, apakah harus menggunakan kamera pengawas? Terima kasih sebelumnya. Oh, enggak bisa. Sekarang hanya berbicara teknis saja. Kalau bicara teknis Anda mengerjakan, begitu ya. Silahkan Anda belajar untuk bisa mengerjakan dan sebagainya. Kamera pengawas itu wajib untuk ketika memang sudah waktunya ujian. Gitu. Ketika waktunya ujian, maka kami tidak mentolerir kalau misalkan kami tidak bisa melihat bagaimana Anda bekerja. Begitu. Kalaupun misalkan terpaksa Anda membandel begitu, ya sudah, kami akan memberikan catatan khusus untuk itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk Kak Ferry Malapa, bisa di on mic lalu disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Shalom, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama saya izin menyampaikan 3 pertanyaan Pak. Yang pertama itu terkait dengan jumlah kertas untuk persoalnya. Itu dibatasi nggak? Berapa maksimal kertas untuk setiap soal yang bisa digunakan? Yang kedua itu mengenai waktu. Kalau dari tadi kita kelebihan waktu di satu nomor, maka konsekuensinya nomor selanjutnya akan dikurangi. Sekarang kalau dibalik, gimana kalau misalnya kita kelebihan waktu di satu nomor, apakah nomor selanjutnya akan diberikan kelebihan waktu dari pemotongan waktu yang telah kita ambil sebelumnya, atau gimana? Atau waktunya akan tetap aja kayak seperti itu.
Terus yang ketiga itu terkait tentang join Zoom-nya. Jika ada yang telah join Zoom, apakah ada konsekuensi yang diberikan atau apakah ada batas waktu toleransi yang diberikan untuk telat join Zoom-nya itu? Terima kasih Pak. Satu persatu ya, takutnya kelewat. Gitu. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang batas maksimal kertas Pak yang diperbolehkan untuk Anda boleh mengerjakan soal nomor 1 10 lembar gitu nggak masalah, tapi dalam satu file ya. Gitu. Jadi jangan 10 file. Nanti bingung ini itu. Paham? Jadi PDF-nya itu mau beberapa halaman nggak ada masalah. Begitu. Asalkan itu satu file. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, terkait tentang waktunya Pak. Bisa misalnya contoh di nomor 2, waktu yang diberikan 10 menit, tapi ternyata kita bisa selesaikan dalam waktu 5 menit. Apakah 5 menit selanjutnya diberikan ke nomor 3? Intinya gini ya. Sebenarnya waktu yang kami berikan itu adalah waktu yang optimum yang sudah kami perkirakan. Meskipun itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Kami sudah mendua kalikan. Maksudnya gini. Jadi semua soal 10 soal itu sudah kami takar waktunya sekian. Nah, ketika soal nomor 1 Anda bisa mengerjakan lebih cepat, maka soal nomor 2 Anda bisa molor gitu. Jangankan soal nomor 2, soal nomor 1 molor pun nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ketika soal nomor 1 Anda lebih cepat, maka soal nomor 2 Anda lakukan melebihi dari batas waktunya nggak masalah. Tapi ketika batas waktu terakhir itu sudah tutup, Anda tidak bisa mengerjakan soal lagi. Paham? Paham, Pak. Silakan di manage seoptimum mungkin gitu. Jadi misalkan Anda ingin, oh ini soal gampang, saya ngerjakan cepat gitu. Silakan saja. Begitu. Intinya soal nomor 2 akan muncul apabila Anda sudah mengupload soal nomor 1. Dan waktu yang tertulis di situ itu adalah waktu tentatif yang bagi kami itu make sense Anda untuk mengerjakan secara umum. Baik dari mahasiswa yang bisa sampai mahasiswa yang hampir tidak bisa, itu pola berpikirnya, pola menghafalnya dan sebagainya itu kami beri waktu segitu. Waktu itu adalah mulai dari melihat soal, membaca, memahami, mengerjakan sampai melakukan scan dan upload, itu adalah waktu itu. Gitu ya. Sampai, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak, terkait waktu kita untuk akses itu kan dibatasin. Kalau misalnya kita telat, apakah waktunya tetap 3 jam atau tetap 3 jam, nggak bisa keluar. Terima kasih Pak. Oke. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Kakak Faras Abdillah bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Faras Abdillah dari UMS. Saya ingin bertanya Pak, apakah untuk di soalnya nanti ada bobot soal, misal kayak 10 poin atau berapa poin, dan terus saya boleh izin memberikan saran karena tadi saya sempat putus-putus pas di TM ini. Jadi mungkin saya terlewat untuk screenshot beberapa slide dari presentasi. Oleh karena itu boleh minta nanti presentasi ini dibagi gitu Pak, disebarluaskan. Ya, nanti ada di panitia. Ya. Yang pertanyaan tadi apa selain screenshot? Yang bobot soal Pak, misal. Oh ya, jadi sebenarnya soal ini ada yang soal mudah, ada yang soal yang sedang begitu ya. Tapi bobotnya relatif sama, begitu. Nanti ketika ini masalah waktu ya. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya nanti yang final, maka bobot itu akan sangat kuat karena memang Anda mengerjakan langsung hadir, begitu. Lalu apakah yang penggolongan soal udah sedang sulit itu apa ditulis juga di soalnya Pak atau gimana? Enggak rasanya. Silakan Anda pertimbangkan sendiri bahwa ini soal yang sekarang tidak sulit sebenarnya. Oke. Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Kak Pipi Novitasari bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih.
Iya, saya mau nanya terkait dengan scan itu ya. Kan kita kan nyekan jawaban, kemudian itu misalkan dari handphone gitu. Gimana cara upload ke websitenya itu? Apa kirim via apa gitu ya? Ini yang saya katakan tadi bahwa Anda harusnya sudah piawai di sini. Jadi Anda mau ngirim lewat WA, Anda mau ngirim lewat email, atau Anda mengirim lewat Bluetooth, atau Anda mengirim lewat apa ya, monggo. Silahkan Oh, nanti tanya pada teman-temannya yang mengerti IT, dan ini harusnya sudah menjadi bagian dari keseharian Anda sebagai mahasiswa. oke, siap. Terima kasih. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari kolom chat lagi. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Devita dari I3L. Apakah diperkenankan menggunakan lembar jawaban secara digital seperti menulis di tablet seperti itu Pak? Gini, kami tidak istilahnya gini ya. Kami tidak secara hasil ya. Kami tidak tahu bahwa apakah Anda akan menulis pakai pad begitu, atau Anda menulis pakai kertas beneran. Kami hasil akhirnya PDF-nya juga kami tidak tahu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kami memantau, maka Anda di awal harus menunjukkan bahwa ini adalah hanya sekedar pad, bukan sebuah komputer yang juga akan dipakai untuk melakukan browser ke sana kemari. Paham ya? Gitu. Kami tidak mengizinkan Anda untuk melakukan browser ke sana kemari ketika mengerjakan soal. Maka dari itu kami memantau serius. Begitu. Jadi Anda tidak diperkenankan untuk membrowser, Anda tinggal langsung mengerjakan, Anda tinggal langsung melihat soal, kemudian tinggal mengerjakan. Jadi kalaupun misalkan Anda menggunakan fasilitas digital untuk menulis, maka fasilitas digital itu harus ditunjukkan pada kami bahwa itu bukan fasilitas yang bisa dipakai untuk melakukan browser. Paham? Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kepada KL Matri Istifakarni, bisa on mic lalu disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, apakah saya terdengar? Ya, kedengaran. Monggo. Bisa, Pak. Untuk di universitas ini sendiri itu menggunakan desktop buat join Zoom, sama webcamnya itu dihubungkan ke desktopnya. Lalu untuk scan-nya itu kami menggunakan HP. Nah, apakah pada saat scan itu kita harus memperlihatkan ke kameranya sebagai bukti bahwa kita memang benar prosesnya dari tahap scan lalu meng-up jawabannya itu, apakah bisa mengakses di webnya melalui HP jika kita juga mengakses webnya itu melalui desktop juga? Terima kasih. Nggak harus terlalu ribet begitu ya. Jadi Anda melakukan aktivitas secara normal dan sebagainya, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ditunjukkan dan sebagainya. Tapi semua aktivitas, misalkan Anda sudah selesai mengerjakan, kami akan bisa memonitor. Oh, mahasiswa ini sedang nyekan, sedang mengupload, dan sebagainya. Kami bisa memonitor itu. Gitu. Jadi Anda nggak perlu setiap detik kemudian menunjukkan saya sedang menyekan dan sebagainya. Tidak perlu. Kalau Anda melakukan seperti itu juga tidak apa-apa. Tapi asalkan memang semuanya berjalan dengan normal, semuanya wajar, it's okay. Gitu. Terima kasih, Bapak. Baik, mungkin untuk pertanyaan ke-10, untuk Kak Endang Trianggini dari UNY, bisa on mic lalu sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah terakses belum, Nggih? Oke. Izin bertanya terkait device komputer gitu, apakah boleh difasilitasi oleh kampus, dan mungkin batasan fasilitas dari kampus itu apa gitu nih Pak? Terima kasih Pak. Nah, itu urusan Anda dengan kampus ya. Silakan Anda ngobrol dengan wakil rektornya atau wakil dekannya atau kaprodinya bahwa saya akan ikut ujian Olimpiade MIPA, maka apakah saya bisa difasilitasi, itu bukan, kami tidak punya kewenangan sampai ke sana. Begitu dari Puspresna juga tidak punya kewenangan sampai ke sana, termasuk bandwidth. Misalkan Anda minta difasilitasi bandwidth, minta difasilitasi kamera dan sebagainya, silahkan kampus Anda menggeliat untuk itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik.
Berhubung kita masih punya waktu sampai jam 12 siang, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Misbatul Mustafa, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Misbatul Mustafa. Saya dari ITERA dan pertanyaan saya adalah, kan setiap satu soal itu lembar jawabannya satu PDF. Dan satu PDF itu bebas isinya berapa kertas pun basing. Nah, tapi kan kertas itu kan ada template-nya tuh. Nah, kalau semisal saya tidak cukup satu kertas, saya misal pakai 5 kertas, nah apakah 5 kertas itu harus ada template semuanya atau hanya satu di awal? Semuanya. Tapi apakah semua itu harus diisi setiap lembar nama, nomor soal? Iya. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekedar mengingatkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira memiliki jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak sebelumnya, mungkin bisa diganti pertanyaannya atau ditunda pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya kepada Kak Ida Ayu Widiawardanti dari UNM, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Jika kita menggunakan 2 device, apakah kedua device itu harus masuk di Zoom ya Pak, atau cukup satu device sebagai kamera pengawas saja? Dan satu lagi Pak, misalnya terdapat perhitungan ya Pak, apakah diperbolehkan dan diperkenalkan untuk dapat menggunakan kalkulator Pak? Oke, yang pertama bagi kami Zoom itu bukan untuk kami melihat wajah Anda, nggak penting gitu ya. Zoom itu adalah tempat bagaimana kami memantau, melihat bagaimana dinamika Anda. Begitu. Jadi kami memantau apa yang menjadi dinamika Anda selama ujian. Begitu wajah Anda mungkin tidak terlalu diperlukan pada saat ujian di fisika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mohon maaf, kelupaan. Kalau misalnya ada soal perhitungan gitu Pak, apakah diperkenankan menggunakan kalkulator? Gini, sebaiknya enggak. Tapi intinya gini ya, Anda nanti itu tidak kalaupun misalkan ada angka-angka, Anda biarkan angka-angka seperti itu atau Anda melakukan pembulatan, nggak ada masalah. Begitu. Oh iya ya. Pak. Mungkin satu lagi Pak, misalnya di nomor 1 itu kita menggunakan 5 lembar kertas. Nah, di mana di setiap kertas itu kan ada formatnya dan setiap jawaban itu harus disimpan di kotak ya Pak ya. Nah, apakah di satu soal yang 5 lembar jawabannya itu di setiap kotaknya itu diisi jawaban atau enggak, di lembar terakhir ya Pak? Yang terakhir aja. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Selanjutnya mungkin untuk Kak Yulia Anggra ini bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik Pak, perkenalkan nama saya Yulia Anggraini dari Universitas Islam Indonesia. Izin bertanya, kan jadi pengerjaan kita soalnya melalui PC, kemudian untuk scan-nya melalui HP, sedangkan filenya harus di-scan melalui HP. Apakah boleh file yang sudah di-scan PDF melalui HP itu dikirimkan ke WhatsApp yang ada di PC, lalu bisa di-download untuk di-submit di website yang di PC Pak? Apakah boleh membuka satu website WhatsApp Pak? Atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah, bukan masalah ya, yang menjadi batasan daripada teknologi ini itu adalah bahwa soal atau Moodle itu tidak bisa mengeblok browser Anda gitu. Jadi kalaupun misalkan Anda membuka WA hanya sekedar untuk mendownload, kami juga akan memonitor itu dan itu oke-oke saja. Gitu ya. Siap, baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin untuk Kak Fauzani Lutfi dari IPB bisa sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Pak, izin bertanya. Tadi untuk masalah kamera pengawas, itu kan direkomendasi dari belakang ya Pak. Nah, bagaimana kalau saya setup di samping, namun layar dan kertas lembar nanti saya itu terlihat Pak? Apakah boleh? Ya, Anda boleh meletakkan di atas, kiri, kanan, bawah, dan sebagainya. Tapi defaultnya memang adalah di belakang tapi agak menyamping gitu ya. Sebenarnya gini, ketika Anda meletakkan di suatu tempat begitu, maka juri akan memaksa Anda sebelum ujian untuk meletakkan di tempat yang benar.
Kami tidak mengikuti Anda harus mengikuti kami. Paham? Jadi ketika mau ujian, kami akan meminta Anda untuk menggeser kamera dan sebagainya, dan Anda harus mengikuti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Misalkan ruangannya nggak cukup atau seperti apa, maka kita diskusi untuk meletakkan kamera itu. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya Pak, apakah website ujian bisa diakses dari 2 device secara bersamaan untuk akses soal dan mengupload jawabannya? Terima kasih. Sepengetahuan saya bisa. Tapi saya nggak tahu apakah sudah ada pembatasan untuk hanya satu akun. Itu nanti tim IT yang akan memberikan jawaban ya. Kalaupun misalnya tidak bisa, Anda harus bisa memproses dengan cara mengirim dan sebagainya. Kalaupun misalkan bisa, hanya dibatasi 2. Kalau nggak salah kemarin juga dibatasi 2, maka yang Anda bisa mengupload dari device yang tidak untuk membaca soal. Nggak ada masalah. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya Kak Hilary dari UPH bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak, izin bertanya. Apakah kami diperbolehkan untuk menyisihkan satu lembar atau lembar kecil untuk melakukan perhitungan sebagai coretan, atau mungkin ada bagian tertentu dalam lembar jawaban, misalnya di belakang halamannya, atau bagaimana Pak untuk perhitungan? Anda ini melakukan coretannya di lembar jawaban itu gitu. Jadi ini bukan multiple choice ya. Ini IC. Jadi Anda harus membuat coretannya adalah di lembar jawaban itu. Paham ya? Jadi uraian bagaimana cara Anda menemukan jawaban itu ada di situ. Ya. Jadi coret-coretannya di lembar jawaban Anda itu. Oke? Oh, baik, untuk pertanyaan sepertinya sudah habis. Selagi masih ada waktu, mungkin untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Sudah paham semua kayaknya. Oke. Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kolom chat yang menanyakan tentang nomor peserta, bisa dilihat di mana, Pak? Nomor peserta nanti tanya ke helpdesk-nya panitia ya. Saya kurang tahu detailnya. Tadi yang di Pak Dean tadi itu sebenarnya informasi tentang detail nomor dan sebagainya. Minta kepada wakil dekan 3 atau wakil rektor 3 untuk yang berkomunikasi dengan panitia Puskesmas. Di situ nanti Anda akan tahu nomor pesertanya berapa. Atau ke tim IT ya. Ada helpdesk-nya kalau nggak salah di webnya itu. Silahkan dihubungi mereka. Anda harusnya sudah dapat sekarang ini nomornya. Jika tidak, maka Anda silakan menghubungi karena itu adalah identitas ID Anda untuk ikut ujian. Oke? Oke Pak, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Taufik Hidayat kembali. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Tadi kan Pak, lembar jawabannya kan ada template gitu kan Pak. Jadi kami sebagai peserta ngakses template itu dari mana ya Pak? Bukan mengakses, Anda membuat sendiri template-nya. Oh. Anda membuat sendiri sesuai template begitu. Maksudnya bukan membuat template-nya. Template-nya sudah ada. Anda silakan membuat sendiri, mencetak sendiri, ngeprint sendiri sesuai template. Ya, formatnya ngambil di mana Pak? Tadi sudah kami sampaikan. Jadi saya boleh share lagi deh kalau gitu ya.
Ini template-nya. Oke Pak, makasih Pak. Wah, kok gelap. Oke ya, paham ya? Oke Pak, baik. Mungkin selanjutnya Pak Dodi Saputra bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya Pak, nah misalkan kita menggunakan dua device, nah, yang pertama itu laptop dan yang satunya itu adalah HP yang sekaligus menjadi kamera belakang. Nah pada saat kita menggunakan yang device HP itu untuk menggunakan scan, itu kan pada saat zoom otomatis kan kameranya biasanya mati Pak. Jadi apakah itu bisa dianggap normal atau bagaimana Mati gimana Pak? maksudnya? Sekian Kenapa harus mati? kan saat melakukan scan Pak, itu kamera digunakan saat Oh menjadi ya, scan sesekali otomatis. ya. Iya, begitu. Jika memang Anda bisa punya device lebih dari dua lebih bagus. Tapi misalkan enggak, atau Anda punya mesin scanner juga nggak apa-apa. Misalkan begitu, Anda ambil dulu, Anda foto dan sebagainya, kemudian Anda upload, ya ya terpaksa karena memang HP-nya memang dari situ, gitu ya. Sebisa mungkin memang ada kamera khusus untuk memantau dinamika Anda memang. Sebisa mungkin ada itu. Pinjam HP teman Anda lah. Begitu untuk khusus untuk melakukan scanning. Oke? Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan kepada Bapak selagi waktu kita masih ada sekitar 17 menit lagi sebelum kita melaksanakan tryout? Mungkin untuk teman-teman LO yang ada di Brawijaya bisa menghubungi panitia dari pertanyaan-pertanyaan yang sistem IT-nya ya. Jadi tanya kepastian dan sebagainya dari pertanyaan-pertanyaan tadi peserta Olimpiade yang saya belum bisa menjawab, misalkan nomor peserta dan sebagainya dapat dari mana. Itu mohon ditanyakan dan langsung dijawab di chat ya, supaya mahasiswa bisa segera tahu jika memang ada kesulitan, misalkan alamat emailnya atau apa begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Apakah untuk tryout pada siang hari ini digunakan template dan format nama seperti yang telah dijelaskan tadi? Terima kasih. Ya, sebenarnya enggak pun nggak apa-apa. Tapi buat latihan silahkan lakukan, gitu ya. Jadi ini adalah latihan untuk Anda bisa mengakses sistemnya, begitu saja. Template itu kan untuk kami bisa membaca, kami bisa ngecek, kami bisa memilah gitu. Jadi sebaiknya Anda mulai, misalkan nggak bisa diketik dan sebagainya, Anda tulis tangan dengan format seperti ini, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Untuk panitia LO ini langsung tersimpan di YouTube ya, atau hanya di Zoom saja? Ini mungkin kalau ada di YouTube berarti nggak perlu meminta rekaman gitu. Kalau yang tadi kan sudah tersimpan di YouTube kan otomatis. Saya nggak tahu kalau misalkan yang record room yang sekarang ini apakah juga ada di YouTube. Kalau ada di YouTube ya berarti nggak perlu meminta rekaman videonya, jadi tinggal buka link YouTube-nya. Saya kurang paham bagaimana pengaturan panitia. Izin menjawab Pak. Jadi untuk technical meeting bidang fisika yang telah dilangsungkan hari ini, LO tadi sudah merecord sampai sekarang masih merecord sepanjang proses TM berlangsung. Jadi nanti mungkin hasil recordnya akan di-share ke teman-teman peserta dan juri. Mungkin begitu Pak. Saya usul kalau memungkinkan untuk bisa diupload ya, minta ke panitia di UB sekalian untuk menambah
klik untuk UB gitu, diupload di YouTube gitu supaya peserta yang misalkan tidak ikut dan sebagainya untuk bisa melihatnya. Saya usul begitu ya. Tapi kalau misalnya memang kebijakannya UB nggak seperti itu ya saya ikut kebijakannya UB. Jika bisa, ini video tadi itu diupload karena video ini pasti gede ya, pasti besar gitu. Kalau misalnya mahasiswa mau mendownload juga pasti lama. Begitu. Baik Bapak, terima kasih atas usulannya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya terkait username dan passwordnya itu bagaimana Pak? Karena saya belum bisa masuk ke website CBT dengan menggunakan username dan password saat pendaftaran. Terima kasih. Ya, itu nanti menghubungi helpdesk ya. Ada helpdesk-nya kok. Gitu. Saya baik Pak, bisa. Untuk pertanyaan. Monggo. Mohon maaf. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya untuk tryout hari ini apakah mempengaruhi saat ujian atau tidak, Pak? Mungkin maksud pertanyaannya apakah nilainya berpengaruh untuk nilai saat ujian utama nanti? Gitu. Tidak, sementara ini. Jadi kami tidak melihat apakah Anda ikut atau tidak, tapi ini hanya murni untuk masalah teknis. Murni untuk kelancaran. Kami hanya akan menilai lembar jawaban nanti. Oke, baik Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kembali mengenai tryout. Apakah tryout hari ini jawabannya bisa digunakan tidak memakai kertas HPS? Terus apakah tryout hari ini wajib diikuti peserta ataukah opsional? Terima kasih Bapak. Prinsipnya sunnah muakkad. Artinya sebaiknya Anda ikut. Kalau nggak ikut, misalkan sudah sangat paham, sudah familiar dengan aplikasinya, dengan sistemnya, ya silakan saja. Ini hanya untuk memastikan bahwa perangkat Anda mumpuni. Ini hanya memastikan bahwa Anda paham untuk bisa masuk ke semua mekanisme yang ada. Ini untuk Anda harus dipastikan untuk paham bahwa tidak bisa mengerjakan soal secara paralel, secara loncat-loncat dan sebagainya. Mekanismenya, regulasi dari soal fisika seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengikuti, ya nggak apa-apa, berarti Anda dianggap sudah mengerti. Jadi ini murni untuk membuat Anda menjadi paham bahwa nanti ketika ujian tidak ada lagi pertanyaan teknis. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini ada Kak Dian Maulana, dipersilakan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oh iya Pak, terima kasih Kak dan Pak atas waktunya. Saya izin untuk off cam sebelumnya karena sinyal saya buruk. Ini saya sedang di kampung. Saya izin bertanya mengenai fakta integritas itu diisi sekarang atau diisi besok waktu ujian nggih Pak? Bukan waktu ujian, sebelum ujian. Biasanya nanti Anda dipaksa untuk mengisi fakta integritas. Dan ada regulasi. Ada regulasi berikutnya, jadi nanti akan dipandu oleh panitia ini. Jadi nanti tanya kepada helpdesk gitu. Intinya Anda kalau tidak mengisi fakta integritas, maka Anda tidak bisa masuk ke fase selanjutnya. Baik Pak. Oke, Pak, terima kasih Pak. Berarti sebelumnya kita belum ngisi dulu Pak, sekarang Pak, atau Bu? Nunggu panitia besok Pak ketika tanyakan aja ke panitia jadwalnya kapan begitu. Oh nggih Pak, siap. Oke, terima kasih nggih Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apakah tryout nanti bisa diselesaikan sebelum waktu yang telah ditentukan begitu? Nggak apa-apa. Tryout itu Anda menjawab sesuai feeling dan sebagainya nggak apa-apa. Karena ini hanya untuk mengecek kelancaran Anda. Kalau Anda mau berlatih kualitas soal ONMIPA, ya silakan saja. Tapi yang jelas bahwa soal itu tidak akan keluar. Ini kan hanya soal untuk latihan aja. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi ada peserta yang bertanya. Jadi di website telah dituliskan bahwa untuk Olimpiade bidang fisika diperbolehkan menggunakan kalkulator. Ingin konfirmasi kembali apakah penggunaan kalkulator diperbolehkan, Pak? Intinya gini ya, hitung-hitungan dan sebagainya Anda pakai kalkulator. Kalau misalkan memang di websitenya itu sudah ada, nggak apa-apa.
Begitu. Intinya gini, kami tidak akan melihat angka-angka yang muncul gitu ya. Kami melihat bagaimana proses Anda menyelesaikan sampai ke ujung hasilnya. Begitu. Jadi jangan fokus pada angka hasilnya misalkan 3 Joule begitu. Tapi bagaimana Anda memunculkan 3 Joule? Misalkan ada soal, tiba-tiba Anda langsung menjawab 3 Joule, bagi kami salah. Anda harus menceritakan prosesnya bagaimana mendapatkan 3 Joule itu. Kalaupun misalkan di dalam perjalanannya itu ada pembagian yang Anda tidak mampu menyelesaikan, asalkan angka-angkanya itu sudah benar semua, maka bagi kami itu adalah sebuah nilai yang tinggi. Gitu. Oke? Oke Pak, baik. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Pak, apakah fakta integritasnya ditulis tangan ataukah diketik? Terima kasih. Ya, intinya mau ditulis tangan, mau diketik, itu nggak apa-apa. Intinya adalah kami mendapatkan komitmen Anda. Ketika Anda mengupload fakta integritas, maka Anda sudah menyatakan untuk mengikuti regulasi yang ada. Itu aja. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin karena pertanyaan sudah disampaikan dan ada beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya, jadi bisa dilihat nanti di saat record dari Zoom ini dibagikan. Mungkin untuk teman-teman bisa tetap berada di Zoom, kita menunggu untuk panitia membagikan link tryout yang akan dimulai nanti. Terima kasih. Kita tetap di sini atau kita kembali ke room utama? Kita tetap di sini, Pak. Baik. Sesuai bidang masing-masing tryout-nya. Baik. Kak, izin bertanya, Kak. Silakan. Lewat panitia sebenarnya. Oke. Okay. Mas panitia mohon izin. Monggo, silakan. Kepada Kak panitia, izin bertanya. Untuk tryout hari ini berapa soal, Kak, kira-kira? Anda tidak terlalu penting itu. Jadi mau 5, mau 4, mau 3 nggak apa-apa. Anda mengerjakan semuanya silakan. Anda hanya mengerjakan soal juga nggak apa-apa. Lebih baik Anda berusaha untuk mengerjakan seakan-akan ini ujian. Gitu aja. Iya, Pak. Siap. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya. Apa tak ya? Kertasnya kurang maling. Masa lu sama nembiane kok kurang lo lagi oleh pirang lembar. Pak, mohon maaf ada pertanyaan lagi dari kolom chat, Pak. Apakah boleh ditanyakan? Monggo. Jadi Pak, izin bertanya, jika nanti di lembar jawaban kita sudah mengisi proses jawabannya, tapi tidak dapat jawaban akhirnya, apakah kotak jawaban terakhir bisa dikosongkan, Pak? Ya, nggak apa-apa. Berarti Anda memang tidak menemukan jawaban. Kalaupun misalkan ada jawaban di tengah-tengah, dan kemudian Anda mengosongkan lembar jawaban, kami anggap bahwa Anda tidak menyelesaikan jawaban, begitu. Tapi semua proses ini akan kami baca. Oke. Baik Pak, terima kasih. Yeah.